Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Enas sekalian, ketemu lagi di channel Nas C. Ahmad. Sobat Enas sekalian, hari ini kita berbagi info lagi ya. Mungkin info ini bermanfaat, mungkin juga tidak. Tapi ambil aja yang baiknya, buang yang jeleknya. Nah, kemarin saya flu jab ya, flu jab. Jadi bukan vaksin ya, ini flu jab. Karena kita yang di Hong Kong ini setiap setahun sekali ya, sebelum ada pandemik juga sudah ada flu jab. Jadi belum ada COVID-19, kita setiap tahun sekali dianjurkan vaksin flu jab. Flu jab ini adalah untuk mengantisipasi musim flu. Di Hong Kong itu kan selalu ada musim flu. Jadi kita disuntik namanya flu jab yang bisa bertahan sampai 1 tahun, kita terhindar daripada flu. Nah, saya ceritakan juga bahwa saya kira-kira bulan November sudah dapat booster ya. Apa itu booster? Booster itu orang Amerika, orang Eropa bilang booster. Padahal itu vaksin ketiga. Kan vaksin itu ada dua kali. Nah, saya sudah yang ketiga, namanya booster. Di Indonesia namanya vaksin yang ketiga, booster itu ya. Nah, pada kenyataannya kita lihat ya, walaupun orang sudah di booster, masyarakat di mana saja di seluruh dunia ini walaupun sudah di booster tetap rawan kena COVID-19 atau kena Omicron. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita sudah di booster akan terhindar daripada Omicron atau COVID-19. Makanya saya baca-baca ya di sosmed, di mana-mana. Saya bukan orang medis ya, jadi membaca saja melalui Mbah Google juga ada, bahwa kalau kita badannya ini lemah, apalagi kita ini kena flu ya, kalau kita kena flu badan kita ini lemah, nah itu gampang sekali kena virus. Bukan hanya virus Omicron, bukan hanya virus COVID-19, virus segala macam virus. Kalau badan kita lemah, kita akan gampang terpapar virus tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menghindarkan flu ini di Hong Kong, setiap setahun sekali kita harus jab flu ya, vaksin injeksi ya, apa gimana bahasa Indonesianya, injeksi untuk terhindar daripada flu. Itu daya tahannya jab flu itu 1 tahun. Nah, inilah secara logika jab flu ini sangat membantu kita terhindar dari Omicron atau COVID-19 walaupun kita sudah di booster. Karena pada kenyataan di seluruh dunia ini, apabila badan kita lemah, kita gampang diserang oleh berbagai virus ya, bukan hanya Omicron atau COVID-19 saja. Demikianlah Sobat NA sekalian ya, bahwa saya kemarin jab flu-nya, tapi karena kepada saya meriang, saya nggak bisa input ya, nggak bisa update mengenai jab flu ini kemarin. Jadi hari ini baru saya punya kesempatan. Nah, kabar gembira lainnya adalah ini saya dapat dari Kompas ya, kabar gembira lain dari Kompas, bahwa kita itu kalau dari luar negeri di karantina itu 14 hari. Tapi kemarin menurut Kompas ya, Kompas tanggal berapa ya? Sebentar ya, Sobat Ina sekalian ya, bersabar. Menurut Kompas, nah ini Kompas mengatakan ya, kompas.com Jakarta, Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menyamakan durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 7 kali 24 jam. Jadi 7 hari ya. Jadi kalau
Jadi kalau Sobat Enas sekalian punya info terdini ya, terakurat, tolong diisi di deskripsi, ada kolom komen diisi. Nah ini saya dapat dari Kompas. Dari Kompas yang mengatakan bahwa sekarang ini yang dari luar negeri hanya di karantina selama 7 kali 24 jam, itu 7 hari. Dan ini ada teman kita baru pulang dari Hong Kong ya, baru pulang kira-kira 3 hari yang lalu. Ini hari ketiga, dia kirim berita ke grup kita bahwa dia itu surprise, yang tadinya dari Hong Kong dia harus dikarantina 14 hari, dia beritahu kita enggak 14 hari Pak, hanya 7 hari. Nah ini dia sekarang masih menjalani karantina di Indonesia hanya 7 hari. Ini hari ketiga dia menjalani karantina tersebut. Demikian tadi kabar gembira ya Sobat Enas sekalian. Nah untuk hal-hal lainnya kita perlu menjaga kesehatan, itu perlu sekali. Bahwa kita perlu exercise, karena kalau tubuh kita ini kuat, jangan kena flu. Karena kalau kita tubuhnya lemah, kena flu lagi, itu virus gampang masuk ke tubuh kita. Terutama yang di Hong Kong, pekerja migran Indonesia yang banyak berlibur, hati-hati, jaga prokes ya, protokol kesehatan yang ada di Hong Kong, agar jangan terlampau banyak kalau berkumpul. Paling banyak itu kalau nggak salah 4 orang. Kalau ini kita ikutin prokes ini, nah mudah-mudahan kita akan terhindar daripada paparan COVID-19 atau paparan Omicron. Nah hal-hal lain apalagi ya, semoga kita semua yang di Hong Kong maupun Indonesia dapat terhindar dari wabah penyakit yang mendunia ini. Jadi kalau ada teman-teman Anda, teman-teman sobat yang tidak mau divaksin, memang itu adalah hak dia ya. Apalagi di Amerika dan di Eropa, super demokrasi namanya, bahwa mereka tuh berhak. Ini badan saya ya hak saya. Jadi nggak ada orang lain yang bisa memaksa dia untuk vaksin. Padahal vaksin itu melindungi diri kita dan melindungi diri orang lain juga. Jadi jangan dikira kalau badan ini badan saya, tapi kalau badan Anda itu kena vaksin, kena virus, secara tak langsung keluarga Anda akan kena juga, Sobat Enas sekalian. Teman Anda kena juga. Jadi Anda tuh selain terpapar, menyebarkan virus juga. Jadi untuk itu kita protek diri kita sendiri, juga secara nggak langsung memprotek teman kita, keluarga kita, begitu Sobat Enas sekali. Ini menurut saya ya, tapi kalau ada ide lain, mungkin ada yang pemirsa yang tenaga medis, boleh dibikin di kolom komen, ditambah. Jadi kita berbagi info ini jangan hanya saya aja, sobat-sobat Enas sekalian juga berbagi info kepada teman-teman kita yang ada di Hong Kong maupun yang ada di tanah air. Demikianlah tadi, dan seperti yang telah saya ceritakan di depan bahwa ada kabar gembira bahwa karantina yang tadinya 14 hari sekarang cuma 7 hari. Tapi ini nggak tahu, ini ya beritanya dari Kompas, dan beritanya tambahan berita diperkuat oleh teman kita yang lagi di karantina di Indonesia. Katanya dia memasuki hari ketiga di karantina, tapi bukan 14 hari, hanya 7 hari. Demikianlah Sobat Enas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.